Masyarakat Jawa akan kembali melewati malam 1 Suro pada pergantian hari di antara Minggu 7 Juli 2024 hingga Senin 8 Juli 2024. Bagi masyarakat Jawa, malam 1 Suro jadi waktu yang sangat sakral. Saking sakralnya, sampai ada banyak mitos yang menyelimuti hari tersebut seperti larangan untuk keluar malam hari dan lain sebagainya. Bahkan Keraton Yogyakarta dan Surakarta pun sampai punya ritual khusus untuk menyambut momen ini. Namun bagi sahabat Kompas.com yang berasal dari luar Jawa, mungkin ada yang masih asing nih soal malam 1 Suro. Nah, di video ini akan dibahas lengkap mulai dari sejarah, mitos, sampai berbagai tradisi seputar malam 1 Suro. Ayo kita mulai pembahasannya. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan Suro. Sura atau Suro adalah bulan pertama dalam kalender Jawa. Kalender Jawa ini diciptakan oleh Sultan Agung, Sultan ketiga yang memerintah Kesultanan Mataram Islam. Sultan Agung membuat kalender Jawa dengan menggabungkan sistem penanggalan Saka yang bercorak Hindu dengan penanggalan Hijriyah yang bercorak Islam. Hal ini merupakan contoh asimilasi budaya yang dilakukan oleh Sultan Agung pada zaman itu. Nah, malam 1 Suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa yang juga bertepatan dengan bulan pertama dalam kalender Hijriyah yakni Muharram. Jadi, perayaan malam 1 Suro jatuh bertepatan dengan tahun baru Islam alias 1 Muharram. Meskipun Sura atau Suro berasal dari istilah Asyura yang berarti hari ke-10 di bulan Muharram. Namun perayaan tetap dilakukan pada malam 1 Suro dan bukan pada tanggal 10. Sementara bagi umat Islam, Muharram merupakan bulan yang sangat bersejarah sehingga sangat dihormati dan sangat dihindari untuk melakukan segala hal yang tidak baik. Makna yang begitu dalam inilah yang seiring berjalannya waktu membuat malam 1 Suro menjadi begitu sakral. Kesakralan malam 1 Suro sudah dimulai sejak masa pemerintahan Sultan Agung. Tepatnya ketika Raja Mataram itu menginginkan rakyatnya bersatu menggempur Belanda di Batavia. Saat itu, untuk menghindari perpecahan, Sultan Agung berusaha menyatukan kelompok santri dengan abangan. Seperti diketahui, kelompok santri dan abangan sering tidak akur karena perbedaan pandangan di antara mereka soal agama. Sultan Agung lalu menyiasatinya dengan menggelar pengajian bersama dengan penghulu kabupaten serta melapor ke pemerintah setempat setiap Jumat Legi. Tak hanya itu, mereka juga mengadakan ziarah kubur serta haul ke makam Sunan Ampel dan Sunan Giri. Nah, disinilah awal mulanya. Berbagai kegiatan itu membuat 1 Sura atau 1 Muharram menjadi dikeramatkan, lengkap dengan berbagai pantangannya. Hingga kini, masyarakat masih sering ramai-ramai mengunjungi tempat yang dianggap sakral dan keramat pada malam 1 Suro. Sementara pengamat budaya dari Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, Bani Sudardi menjelaskan, malam 1 Suro dimaknai sebagai peringatan pergantian waktu. Menurutnya, waktu adalah sesuatu yang sangat penting karena berkaitan dengan siklus kehidupan, ritual, dan perhitungan-perhitungan. Kesakralan malam 1 Suro menyebabkan munculnya berbagai mitos yang berkembang di masyarakat. Seperti diungkap oleh pemerhati budaya sekaligus dosen Fakultas Ilmu Budaya UNS Surakarta Tunjung W. Sutirto yang menyebut mitos ini berawal dari pensakralan masyarakat Jawa terkait penggabungan kalender Islam dan Jawa. Ia juga menyebut perkembangan mitos malam 1 Suro terjadi secara akumulatif. Sifat sakral ini menuntun masyarakat Jawa untuk meluhurkan momen pergantian tahun dengan melakukan laku spiritual. Nah, dari sinilah muncul mitos atau larangan yang mungkin sudah sering kita dengar seperti berikut. Pertama, tidak berpergian jauh tanpa tujuan, tidak menyelenggarakan pernikahan, tidak pindah rumah atau tidak keluar rumah, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, Tunjung menjelaskan alasan pantangan keluar rumah pada malam 1 Suro. Menurutnya,
Mitos itu bermula dari keyakinan akan bertemu dengan pasukan dari Nyai Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan yang tengah menuju ke keraton atau ke Gunung Merapi. Akan tetapi mitos itu berbanding terbalik dengan tradisi menggelar kirap pada tengah malam hari. Menurut Tunjung, tradisi kirap itu ada kaitannya dengan perjanjian Api Proyo, yaitu perjanjian Raja Mataram dengan Nyai Roro Kidul, di mana Ratu Pantai Selatan akan membantu kerajaan Mataram dari musuh. Untuk itu, Tunjung menekankan alasan malam satu suro tidak boleh keluar rumah jika tidak punya tujuan atau keperluan. Sebagai hari yang spesial, malam satu suro menyimpan keunikan tradisi. Adapun dua yang paling terkenal dilakukan oleh Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta sebagai penerus dari Kasultanan Mataram. Nah, kalau di Keraton Yogyakarta, mereka biasanya menyelenggarakan tradisi mubeng beteng dan topo bisu. Dalam ritual itu, para abdi dalam akan berjalan mengitari benteng tanpa berbicara sepatah kata pun. Sementara di Keraton Surakarta diadakan tradisi kirap pusaka. Nah, kirap ini bertujuan untuk meminta keselamatan sekaligus sebagai sarana introspeksi agar menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Satu yang biasanya paling ditunggu dalam kirap itu adalah kemunculan kebo bule, yaitu kerbau berwarna putih yang merupakan hewan kesayangan Pakubuwono II. Nah, pada tahun 2024 ini, tradisi mubeng beteng atau kirap pusaka akan serempak diadakan pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Sahabat Kompas.com, itu tadi informasi soal sejarah, pantangan, mitos, serta tradisi seputar malam satu suro. Kalian biasanya ngapain kalau pas malam satu suro? Coba tulis di kolom komentar ya.